warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi persamaan dasar akuntansi. Sebelum saya masuk ke contoh soal, terlebih dahulu saya akan memaparkan apa sih itu persamaan dasar akuntansi. Jadi, persamaan dasar akuntansi adalah pencatatan yang dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan atau balance antara sisi debit dan sisi kredit. Adapun rumus dari persamaan dasar akuntansi yaitu aset atau aktiva sama dengan liabilitas atau kewajiban ditambah dengan ekuitas atau modal. Adapun saldo normal dari akun-akun tersebut, yang pertama ada aktiva atau aset, di mana pada saat bertambah berada di posisi debit dan berkurang berada di posisi kredit. Sedangkan liabilitas dan ekuitas pada saat bertambah berada di posisi kredit dan pada saat berkurang berada di posisi debit. Langsung saja kita masuk ke contoh persamaan dasar akuntansi. Soal 1. Citra Panca Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa penyewaan alat berat, pemancangan, dan pekerjaan jembatan. Usaha ini terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan. Berikut ini adalah transaksi dan kejadian yang terjadi di bulan pertamanya. Transaksi yang terjadi selama satu periode yaitu pada tanggal 1 Januari 2019 membuka rekening di Bank CIMB Niaga Cabang Makassar sebagai modal awal sebesar 45 juta, peralatan 1.350 juta, dan bangunan 1.792 juta. Seperti yang saya katakan tadi bahwa aset bertambah posisinya berada di posisi debit. Karena kas, peralatan, dan bangunan ini termasuk dalam aset atau aktiva, maka posisinya berada di posisi debit. Jadi, persamaan dasar akuntansi pada tanggal 1 Januari ini adalah di mana aset bertambah di posisi debit sebesar 45 juta, peralatan di posisi debit sebesar 1.350 juta, bangunan di posisi debit 1.792 juta. Lawannya adalah modal, di mana modal bertambah di posisi kredit sebesar 3.187 juta. Ini diperoleh dari penjumlahan antara kas, peralatan, dan bangunan. Keterangannya adalah modal awal. Tanggal 2 Januari 2019, membeli bahan yang habis pakai secara kredit, seperti baut, kunci L, dan lainnya sebesar 11.025.000, diakui sebagai biaya perlengkapan. Di sini dikatakan bahwa membeli bahan yang habis pakai, berarti kita akuinya sebagai biaya, bukan sebagai perlengkapan. Jadi, persamaan dasar akuntansi pada tanggal 2 Januari ini adalah modal berkurang berada di posisi debit sebesar 11.025.000. Lawannya adalah utang. Utang bertambah di posisi kredit karena membeli secara kredit. Jadi utangnya bertambah di posisi kredit sebesar 11.025.000. Lanjut soal yang ketiga, tanggal 2 Januari 2019, membayar bahan bakar solar atas kunjungan lokasi di proyek Sopeng Sengkang sebesar 750. Biaya konsumsi di jalan atas kunjungan lokasi tersebut sebesar 250.000. Nah, di sini dikatakan bahwa membayar bahan bakar dan biaya konsumsi berarti mengurangi kas, di mana kasnya berkurang di posisi kredit
sebesar 1 juta. Lawannya adalah modal. Modal berkurang berada di posisi debit sebesar 1 juta. 1 juta ini diperoleh dari penjumlahan antara 750.000 ditambah dengan 250.000. Jadi keterangannya adalah membayar bahan bakar solar dan biaya konsumsi. Selanjutnya, 4 Januari 2019, membayar biaya pengurusan surat izin alat di proyek shopping atas pemakaian 25 ton sebesar 2.500.000 sebanyak 2 alat di Makassar. Di sini dikatakan bahwa membayar biaya berarti akan mengurangi kas, di mana kasnya berkurang di posisi kredit sebesar 5 juta dan modal berkurang di posisi debit sebesar 5 juta. 5 juta diperoleh dari 2.500.000 dikali 2 karena sebanyak 2 alat. Keterangannya adalah membayar surat izin. Tanggal 6 Januari 2019, menerima atas pemakaian sewa alat di Sopeng sebesar 52.500.000 ditambah dengan MOP demobilisasi 130 juta selama 100 jam. Di sini dikatakan bahwa menerima berarti kasnya bertambah, di mana kas bertambah berada di posisi debit. Lawannya adalah modal. Modal juga bertambah berada di posisi kredit sebesar 182.500.000 rupiah. Ini diperoleh dari penjumlahan antara 52.500.000 ditambah dengan 130 juta. Keterangannya adalah penerimaan atas pemakaian sewa alat. Soal berikutnya, tanggal 8 Januari 2019, biaya uang jalan ke Sopeng untuk muat alat 25 ton dengan menggunakan mobil truk sebesar 1 juta. Di sini dikatakan bahwa biaya berarti mengeluarkan kas. Kas berkurang berada di posisi kredit. Lawannya adalah modal. Modal berkurang di posisi debit sebesar 1 juta. Keterangannya adalah biaya uang jalan ke Sopeng. Selanjutnya, tanggal 12 Januari 2019, biaya uang makan operator selama 100 jam atas pemakaian alat 25 ton di Sopeng atas nama Sulaiman sebesar 1.500.000. Nah, di sini dikatakan bahwa biaya uang makan berarti mengurangi kas, di mana kasnya berkurang berada di posisi kredit sebesar 1.500.000. Lawannya adalah modal. Modal berkurang berada di posisi debit sebesar 1.500.000. Keterangannya adalah membayar biaya uang makan operator. Lanjut, tanggal 13 Januari 2019, biaya pengawalan ke Sopeng atas nama Pak Sahabuddin sebesar 750.000. Di sini dikatakan bahwa biaya pengawalan berarti persamaan dasar akuntansinya akan mengurangi kas, di mana kasnya berkurang berada di posisi kredit. Lawannya adalah modal. Modal berkurang berada di posisi debit sebesar 750.000 dengan keterangan biaya pengawalan ke Sopeng. Tanggal 14 Januari 2019, penerimaan atas pemakaian sewa alat 25 ton di Sengkang sebesar 52.500.000 ditambah dengan MOP demobilisasi sebesar 135 juta selama 100 jam. Di sini dikatakan bahwa menerima berarti kasnya bertambah. Kas bertambah berada di posisi debit. Lawannya adalah modal. Modal juga bertambah berada di posisi kredit sebesar 52.500 ditambah dengan 135 juta.
berarti 187.500.000. Keterangannya adalah penerimaan atas pemakaian sewa alat. Tanggal 16 Januari 2019, biaya uang jalan untuk muat alat 25 ton dengan menggunakan mobil truk sebesar 1.200.000. Di sini dikatakan bahwa biaya uang jalan berarti mengurangi kas, di mana kasnya berkurang berada di posisi kredit, lawannya adalah modal, modal juga berkurang sebesar 1.200.000. Keterangannya biaya uang jalan ke Sopeng. Lanjut soal berikutnya. Tanggal 16 Januari 2019, merekrut Rina Rusli sebagai staf admin di proyek yang mulai bekerja pada tanggal 16 Januari 2019 dengan gaji per bulan sebesar 3 juta. Di sini pada tanggal 16 Januari ini baru merekrut Rina Rusli. Berarti pada tanggal 16 Januari belum ada jurnal atau persamaan dasar dari transaksi yang terjadi ini, karena baru merekrut karyawan atau staf admin di proyek. Tanggal 22 Januari, biaya uang makan operator selama 100 jam atas pemakaian alat 25 ton atas nama Sulaiman sebesar 1.500.000. Di sini dikatakan bahwa biaya uang makan berarti mengurangi kas, di mana kasnya berkurang berada di posisi kredit sebesar 1.500.000. Lawannya adalah modal, modal juga berkurang, tapi posisinya berada di posisi debit sebesar 1.500.000. Keterangannya biaya uang makan operator. Lanjut tanggal 25 Januari 2019, biaya pengawalan ke Sopeng atas nama Pak Budiman sebesar 850.000. Di sini dikatakan bahwa biaya berarti mengurangi kas, di mana kasnya berkurang berada di posisi kredit, lawannya adalah modal, modal berkurang berada di posisi debit sebesar 850.000. Dengan keterangan biaya pengawalan atas nama Pak Budiman. Tanggal 29 Januari, membayar utang atas pembelian tanggal 2 Januari 2019 sebesar 5.100.000. Sisanya akan dibayar bulan berikutnya. Nah, tadi pada tanggal 2 kita membeli bahan habis pakai atau perlengkapan yang habis pakai secara kredit. Terus pada tanggal 29 ini kita baru melunasi sebagian utang atas pembelian tanggal 2 tersebut. Jadi persamaan dasar akuntansi tanggal 29 Januari ini adalah utangnya berkurang di posisi debit karena kita membayar utang sebesar 5.100.000. Lawannya adalah kas. Kas berkurang berada di posisi kredit sebesar 5.100.000. Keterangannya membayar utang sebesar 5.100.000 dan sisanya dibayar bulan berikutnya. Tanggal 30 Januari 2019, menerima atas pemakaian alat 70 ton selama 1 hari di Kapasa sebesar 17 juta. Di sini dikatakan bahwa menerima berarti ini termasuk pada pendapatan jasa, karena perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, berarti pendapatan jasanya sebesar 17 juta. Jadi persamaan dasar akuntansi pada tanggal 30 Januari ini yaitu kasnya bertambah berada di posisi debit sebesar 17 juta, lawannya adalah modal, modal juga bertambah tapi posisinya berada di kredit sebesar 17 juta. Dengan keterangan penerimaan atas pemakaian alat.
Tanggal 30 Januari 2019, membeli lem, kunci pipa, dan tang buaya sebesar 895.000 di CV Surya Teknik. Nah, di sini dikatakan bahwa membeli berarti akan mengurangi kas. Terus di soal tidak mengatakan bahwa membeli bahan habis pakai atau perlengkapan habis pakai, berarti pada tanggal 30 Januari ini kita akui saja sebagai perlengkapan. Jadi jurnal dari tanggal 31 Januari 2019 ini adalah perlengkapan, karena membeli perlengkapannya bertambah berada di posisi debit sebesar 895.000 dan kasnya berkurang karena di soal tidak mengatakan bahwa pembelian secara kredit, berarti pembelian tanggal 30 Januari ini dilakukan secara tunai. Kasnya berkurang berada di posisi kredit sebesar 895.000 dengan keterangan pembelian perlengkapan secara tunai. Tanggal 30 Januari 2019, membayar keperluan kecil untuk operasional kantor dan dicatat sebagai beban lain-lain. Di sini dikatakan bahwa membayar berarti mengurangi kas. Kasnya berkurang berada di posisi kredit sebesar 525.000. Lawannya adalah modal. Modal berkurang berada di posisi debit sebesar 525.000. Selanjutnya, tanggal 30 Januari 2019, membayar tagihan telepon kantor sebesar 1.250.000 dan air kantor sebesar 725.000. Di sini dikatakan bahwa membayar tagihan berarti mengurangi kas. Kasnya berkurang berada di posisi kredit. Lawannya adalah modal modal berkurang berada di posisi debit sebesar 1.250.000 ditambah dengan 725.000, hasilnya 1.975.000. Keterangannya membayar tagihan telepon dan air. Selanjutnya, pada tanggal 31 Januari 2019, membayar gaji staf admin proyek atas nama Ibu Rina Rusli sebesar 1.500.000. Biaya gaji pegawai akunting sebesar 4.500.000 atas nama Harifin D. Tadi pada tanggal 16 Januari, Ibu Rina Rusli ini baru direkrut dan gajinya sebesar 3 juta per bulan. Terus tanggal 31 Januari ini kita membayar gajinya sebesar 1.500.000. Mengapa 1.500.000? Karena Ibu Rina Rusli ini baru bekerja selama setengah bulan. Jadi jurnal dari transaksi tanggal 31 Januari ini adalah kas berkurang berada di posisi kredit karena membayar gaji. Lawannya adalah modal. Modal berkurang berada di posisi debit sebesar 1.500.000 ditambah dengan 4.500.000, hasilnya adalah 6 juta. Dengan keterangan membayar gaji staf dan pegawai. Selanjutnya, tanggal 31 Januari, menarik uang tunai di Bank CIMB Niaga untuk keperluan pribadi sebesar 10 juta. Di sini dikatakan bahwa menarik uang untuk keperluan pribadi, berarti di sini adalah price. Karena price akan mengurangi kas, jadi kasnya berkurang berada di posisi kredit sebesar 10 juta, lawannya adalah modal. Modal juga berkurang berada di posisi debit sebesar 10 juta.
dengan keterangan menarik uang tunai untuk keperluan pribadi atau private. Laporan keuangan yang pertama adalah laporan laba rugi. Karena perusahaan Panca Citra Mandiri ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, maka laporan laba ruginya langsung saja semua total pendapatan dikurangi dengan semua total biaya-biaya yang dikeluarkan selama satu periode, yaitu periode 1 Januari sampai 31 Januari 2019. Nah, bisa dilihat di sini bahwa pendapatan jasa Panca Citra Mandiri selama satu periode ini ada 3. Jadi, jumlah semua pendapatan yang diperoleh Panca Citra Mandiri ini sebesar 387 juta. Kemudian, biaya-biaya yang dikeluarkan selama satu periode ada beberapa, yang totalnya itu sebesar 29.825.000. Jadi untuk mengetahui apakah perusahaan Panca Citra Mandiri ini memperoleh keuntungan atau memperoleh kerugian, langsung saja kita kurangkan semua pendapatan yang diperoleh oleh Panca Citra Mandiri dengan semua biaya-biaya yang dikeluarkan selama satu periode. Laba bersih dari perusahaan Panca Citra Mandiri yaitu sebesar 357.175.000. Laporan keuangan yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas ini bisa menunjukkan berapa modal awal dari perusahaan Panca Citra Mandiri ini dan berapa modal akhir dari perusahaan tersebut. Bisa dilihat bahwa modal awal dari perusahaan Panca Citra Mandiri ini sebesar 3.187 juta. Ditambah dengan laba bersih. Laba bersihnya sebesar 357.175.000. Kemudian ada pengurangan yaitu price sebesar 10 juta. Jadi modal akhir dari perusahaan Panca Citra Mandiri adalah modal awal ditambah dengan laba bersih kemudian dikurangi dengan price, yaitu sebesar 3.534.175.000. Laporan keuangan yang ketiga adalah laporan posisi keuangan. Di sini dilihat laporan posisi keuangan perusahaan Panca Citra Mandiri, di mana rumus dari laporan posisi keuangan ini adalah aktiva sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Aktiva dari perusahaan Panca Citra Mandiri ada 2. Yang pertama aset lancar dan yang kedua ada aset tetap. Aset lancar terdiri dari kas
sebesar 397.205.000 dan perlengkapan sebesar 895.000. Sehingga total aset lancar yaitu 398.100.000. Yang kedua ada aset tetap, di mana aset tetap terdiri dari peralatan dan bangunan, sehingga total aset tetap sebesar 3.142.000.000. Total dari aset yaitu penjumlahan aset lancar dan aset tetap yaitu 3.540.100.000. Beralih ke kolom yang kedua, ada liabilitas dan ekuitas. Liabilitas ini ada utang sebesar 5.925.000 dan pada ekuitas ada modal, di mana modal sebesar 3.534.175.000. Penjumlahan antara liabilitas dan ekuitas sama dengan 3.540.100.000. Nah, di sini dilihat bahwa total aset dan total liabilitas ditambah dengan ekuitas sama atau seimbang.